Halo, perkenalkan nama saya Robert Andres Marihot Silitonga, NPM 198400194. Baiklah, di sini kami dari kelompok kewirausahaan, yaitu kelompok yang membahas mengenai pembuatan skincare serta penjualannya. Adapun nama-nama kelompok beserta anggotanya sebagai berikut. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang skincare atau perawatan kulit. Di mana skincare atau perawatan kulit adalah serangkaian aktivitas yang mendukung kesehatan kulit, meningkatkan penampilan, dan meringankan kondisi kulit. Skincare dapat mencangkup nutrisi bagi kulit hingga menghindari dampak negatif dari paparan sinar matahari yang berlebihan. Namun, sebelum kita melakukan perawatan kulit, ada baiknya kita melihat apa jenis kulit kita, apakah kulit kering atau kulit berminyak, agar kita tahu memilih skincare ataupun agar kami tahu memberikan skincare yang sesuai kualitas atau kebutuhan kulit Anda. Oke. Di sini saya akan menjelaskan BMC Business Model Canvas Skincare Breakfast. Yang pertama, customer segment atau target customer, yaitu anak muda usia 16 tahun ke atas. Mengapa kami mencari anak muda usia 16 tahun ke atas? Nah, karena banyak anak muda yang di zaman sekarang masih kurang pede ataupun minder pada penampilannya karena ada kekurangan pada kulitnya, terutama pada muka atau wajah. Nah, kemudian yang kedua, value proposition, yaitu desain yang bagus untuk menarik perhatian customer. Kedua, harga terjangkau. Ketiga, mudah didapat. Keempat, rekomendasi customer ke rekan kerjanya atau rekan-rekannya. Kemudian yang ketiga, channel kita ada di Facebook, Instagram, Marketplace, Shopee, Lazada, Tokopedia, OLX, Bukalapak, ataupun reseller. Jadi untuk mencari skincare kami atau produk kami itu sangat mudah. Nah, kita bisa memesannya melalui Facebook ataupun Marketplace ataupun Instagram, melalui Marketplace, Shopee, Lazada, Tokopedia, OLX, Bukalapak. Kita cukup mengklik dari HP kita, dari rumah. Nah, jika kita ingin lebih jelasnya, kita bisa melihat dari channel live Facebook kita. Kita bisa melihat bagaimana sih produk skincare kita. Kemudian yang keempat, customer relationship, yaitu memberikan bonus atau diskon saat pembelian lebih dari 2 paket dan gratis ongkir pada customer yang belanjanya lebih dari 200.000. Mengapa? Karena mereka kan udah beli banyak nih, keluar uang banyak, jadi kita ya memberi diskon lah. Artinya kita juga memberi diskon kan tidak banyak-banyak, hanya gratis ongkir. Nah gitu, jadi biar lebih ringan untuk customer. Kemudian memberi fasilitas live chat untuk konsultasi. Nah di sini kita sebelum membeli produk kita ataupun memesan, kita bisa menanya-nanyakan melalui konsultasi live chat, yaitu kita tanya, jika kulit kita seperti ini apakah bisa memakai yang ini, ataupun mohon arahannya agar kami berikan yang terbaik gitu. Kemudian yang kelima, revenue streams, dari penjualan skincare yang berhasil mencapai target. Kedua, menawarkan pendaftaran member bulanan untuk mendapatkan potongan harga. Nah, di sini kami tetap menawarkan member agar dapatkan potongan harga walaupun tidak banyak-banyak sekali, tapi bisa meringankan kita untuk belanja skincare.
Kemudian yang keenam, key ratio cash, yaitu aplikasi, pegawai, kios, dan pengolahan skincare. Nah, di sini kami membutuhkan sudah menggunakan aplikasi, pegawai, dan kita ada kios. Kita juga sudah ada pengolahan skincare-nya tersendiri. Ketujuh, key activities, yaitu mendesain label produk dan poster produk. Kedua, memasarkan produk melalui live Facebook dan melalui online shop. Kedelapan, key partners, yaitu rekan kerja kita, yaitu reseller, apotik, jaringan sosial, media cetak tentang perawatan dan kecantikan atau majalah kecantikan sering kita dengar. Kemudian jaringan sosial, kurir untuk pengantaran ke customer. Nah, jadi kita kurirnya tersendiri, kecuali kita keluar kota, kita melalui pengiriman yang resmi seperti kantor pos, JNE, JMT. Kalau masih di dalam kota, masih bisa kita jangkau, kita memakai kurir sendiri, jadi lebih aman. Kemudian yang ke-9 atau yang terakhir, cost structure. Pertama, biaya membeli bahan baku serta pembuatannya. Kedua, gaji pegawai. Ketiga, biaya promosi ke majalah. Keempat, biaya operasional mencangkup listrik, paket data, atau wifi. Nah, di sini kan nggak mungkin kita gratis ya. Kita tetap juga memerlukan biaya operasional seperti gaji pegawai, kan tidak mungkin pegawai tidak kita gaji. Kemudian biaya promosi ke majalah, kan tahu bahwasanya promosi-promosi sekarang apalagi khususnya majalah aja mahal ya. Dan biaya operasional seperti listrik untuk live serta pembuatan, dan paket data atau wifi. Kan kita kalau live kan pakai data juga ya, nggak mungkin kan live tanpa data gitu. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Togok Panuputan Purba, NPM 19434. Baiklah, saya memaparkan beberapa materi yang saya sampaikan, yaitu faktor untuk mencari kemajuan produk kami, yaitu 1. Adanya inovasi, 2. Tersusunnya rencana bisnis, 3. Meningkatkan kualitas yang terbaik, 5. Memberi biaya yang terjangkau, 6. Memberi kepercayaan kepada konsumen dengan memasarkan hasil testimoni, 7. Memberi pelayanan yang baik pada konsumen, 8. Membuat promosi dengan diskon atau gratis ongkos kirim, 9. Membuat iklan atau poster untuk menarik perhatian pelanggan, 10. Membuat reseller, 11. Memprioritaskan keamanan pada produk. Alasan memilih skincare yaitu sudah diuji oleh BPOM, bisa melalui aplikasi yang telah tersedia, adanya inovasi, tersusunnya rencana bisnis, meningkatkan kualitas yang terbaik, memberi biaya yang terjangkau. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Goklas Antonius Purba, NPM 198400350. Ada 7 cara mengembangkan bisnis, yaitu 1. Kesampingkan ego masing-masing. 2. Percaya satu sama lain. 3. Jadi seorang panutan yang baik. 4. Jangan fokus ke gadget saat sedang berbicara. 5. Tempatkan diri Anda di posisi tim. 6. Beri contoh yang baik. 7. Minta feedback dari anggota tim. Latar belakang. Dimana sekarang ini sering banyak kita lihat, terkhususnya anak muda, apalagi para wanita muda, ingin mempercantik diri agar terlihat percaya diri di hadapan diri sendiri dan orang lain. Bahkan pria muda dan ibu rumah tangga sering mempercantik kulit wajah agar terlihat cerah, atau sering kita dengar agar menjadi glowing dengan mengeluarkan biaya yang sedikit dari biaya operasi. Dulu kita sering mendengar, bahkan melihat di sekitar kita, bahwa jika ingin merawat diri dengan hasil yang maksimal, yaitu melakukan operasi kecantikan dengan cara memasukkan obat atau vitamin ke wajah melalui suntikan, dan itu hanya untuk orang keluarga yang berada atau untuk menengah ke atas atau kaya, karena biaya yang sangat mahal. Oleh karena itu, kami memasarkan produk kami kepada masyarakat, yaitu skincare Breathe Face. Produk kami sudah diuji oleh BPOM sehingga aman untuk dipakai oleh masyarakat, yang berguna untuk merawat dan menghindari penuaan dini seperti kulit wajah kering, keriput, berjerawat, komedo, dan lainnya.
Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Daud Hamadangan Saragi, NPM 19840356. Adapun materi yang saya sampaikan ialah sumber daya dan kendala. 1. Modal usaha. Kepemilikan modal usaha sebagai langkah awal pelaksanaan usaha skincare brand face ini diperoleh dari modal utama yang diinvestasikan dari beberapa pengelola. Modal tersebut disesuaikan dengan pengajuan proposal tim pelaksanaan kegiatan ini. Tenaga kerja. Tenaga kerja digunakan untuk tahap awal berasal dari anggota tim pelaksana dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang telah ada. Pembuatan produk, pemasaran, penjualan, dan pencatatan keuangan dilakukan oleh tim. Kegiatan usaha produk skincare brand face ini akan dikoordinasikan oleh satu orang anggota kepada setiap anggota di setiap bidangnya, yaitu direktur utama, manajer produksi, dan manajer pemasaran. Bahan baku. Bahan baku utama dalam pembuatan skincare brand face ini adalah sendok takar, wadah botol kecil, timbangan digital, skrup kecil, bahan baku seperti lidah buaya, kulit pepaya, bengkuang, dan lainnya. Kendala yaitu yang sering kita temukan dalam pembuatan ini ialah 1. Mendapatkan bahan baku yang berkualitas dan memiliki vitamin yang tinggi. 2. Sistem pengelolaan yang harus teliti. Strategi dan tindakan yang harus kita lakukan dalam perencanaan membuat skincare ialah strategi, yaitu dengan memahami bagaimana rencana penaikan atau jenis skincare brand face dan penjualan di Indonesia dapat kita lihat melalui media yang akan kita gunakan untuk menjalankan suatu usaha tersebut dengan media online, contohnya Shopee, Lazada, Marketplace, dan lain-lain, atau menggunakan driver untuk mengantarkan masker langsung ke rumah yang memesan atau cash on delivery atau biasanya kita sebut dengan COD. Tindakan ini meningkatkan kualitas barang namun harga tetap tidak mahal dan selalu membuat opsi di mana skincare brand face aman untuk dipakai. Sekian. Lampiran dan anggaran. Skincare kami sudah ada yang melakukan testimoni, terkhususnya berada di terdekat kami bahwa hasilnya memuaskan dan penjualan kami dengan harga yang murah dari skincare merek lainnya. Seperti yang di pasaran yang lain harganya 300.000 sampai 500. Sepaketnya sudah dapat dipakai sebulan. Sementara kami cukup membayar 150.000 per paketnya. Terdiri dari sabun pembersih wajah, toner wajah, pelembab, sunscreen, serum wajah, dan face oil. Dan bisa dibeli per piecesnya sesuai kebutuhan yang diperlukan. Tempat atau flash, tempat pemasaran skincare brand face meliputi apotek, toko-toko, yang penjual perlengkapan serta peralatan kecantikan atau rias, serta berbagai online shop. Selain itu, untuk berkelanjutan usaha skincare brand face ini akan dipasarkan di daerah-daerah seluruh Indonesia. Kemudian untuk memperluas jangkauan pasar pemasaran dari produk skincare brand face juga dipasarkan secara delivery order. Metode pelaksanaannya ialah persiapan tempat dan alat produksi. Proses produksi skincare brand face akan dilaksanakan pada rumah salah satu anggota yang bertempat di kota Binjai. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat ini adalah sendok takar, wadah, botol kecil, timbangan digital, skrup kecil, lidah buaya, kulit pepaya, bengkuang. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sarah, NPM 19840032. Baiklah, saya akan menjelaskan metode pelaksanaan. Persiapan tempat dan alat produksi. Proses produksi skincare breakfast akan dilaksanakan pada tempat salah satu anggota kami yang berada di Binjai. Bahan baku produksi, yang pertama itu ada sendok takar, yang kedua itu wadah, yang ketiga itu botol kecil, yang keempat itu timbangan digital, yang kelima itu scrub kecil, yang keenam itu lidah buaya, yang ketujuh itu kulit pepaya, yang ke-8 itu bengkoang. Demikianlah rencana kerja dari suatu produk kami, dan kami berharap masyarakat untuk tetap terus melindungi diri dari penuaan dini dan kulit, khususnya untuk wajah, agar tidak kusam, dan salah satunya untuk memakai produk skincare dari kami. Terima kasih.
Halo, perkenalkan saya Indah Pratiwi Sumarmata, NPM 1984000234. Saya akan menjelaskan modal usaha dan estimasi keuntungan dari usaha skincare kami. Yang pertama ada day cream, modal 35.000, harga jual 85.000, stok 100 pieces, terjual 60 pieces, sisa 40 pieces, keuntungan 3 juta. Yang kedua ada night cream, modal 35.000, harga jual 85.000, stok 100 pieces, terjual 75 pieces, sisa 25 pieces, keuntungan 3.750.000. Yang ketiga ada facial wash, modal 30.000, harga jual 70.000, stok 100 pieces, terjual 80 pieces, sisa 20 pieces, keuntungan 3.200.000. Yang keempat ada toner, modal 30.000, harga jual 70.000, stok 30 pieces, terjual 20 pieces, sisa 10 pieces, keuntungan 800.000. Yang kelima dari JJ Glow, modal 45.000, harga jual 125.000, stok 20 pieces, terjual 15 pieces, sisa 5 pieces, keuntungan 1.200.000. Yang keenam ada Essence, modal 35.000, harga jual 85.000, stok 50 pieces, terjual 30 pieces, sisa 20 pieces, keuntungan 1.500.000. Yang ketujuh ada Serum, modal 50.000, harga jual 150.000, stok 50 pieces, terjual 40 pieces, sisa 10 pieces, keuntungan 4 juta. Dan saya juga akan menjelaskan jobdesk masing-masing anggota kelompok dalam usaha skincare kami. Di sosial media itu ada penanggung jawab Sarah, tugasnya membuat konten promo dan diskon. Di marketing pemasaran, penanggung jawab ada Robert, tugasnya mencari klien yang bisa diajak kerjasama dan mencari event. Di manajer produksi, penanggung jawab ada Indah, saya sendiri, tugasnya merencanakan dan mengatur jadwal produksi untuk semua jenis produk yang ditawarkan, agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan persediaan di gudang. Nah, di sini kami juga menyediakan akun sosial media, yaitu Instagram.